Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1001. Di wilayah klan Rubah Langit. Nenek, istirahatlah yang cukup. Semua musuh sudah dilenyapkan. Hanya saja, saat Yaya Nyao berusaha membujuk Kaisar Abadi Rubah Surgawi, dia juga berkata dengan ekspresi menyesal, lagi pula aku kembali terlambat, menyebabkan banyak saudara-saudariku menjadi korban. Yan Yao, bagaimana ini bisa disalahkan padamu? Mungkin bencana ini ditakdirkan untuk klan Rubah Langit. Kaisar Abadi Rubah Langit menghela napas, sudah cukup sulit bagi separuh dari kita untuk bertahan hidup. Ketika Dewa Roh memimpin Kelgiref dan yang lainnya untuk menyerang, Kaisar Abadi Rubah Langit telah menyusun rencana untuk hal terburuk. Karena dewa spiritual itu terlalu kuat dan dia masih terluka parah, tidak realistis baginya untuk melawannya atau melarikan diri bersama orang-orangnya. Saat itu, ia teringat Yaya Nyao, tetapi ia berharap Yaya Nyao tidak akan kembali. Lagi pula, dengan kekuatan Yaya Nyao, kembali pun akan sia-sia. Namun, Tuhan mengasihani kita. Yaya Nyao bergegas kembali dan membawa seorang penolong yang kuat. Yan Yao, apa kau yakin tidak akan ada masalah bagi dermawanku untuk menghadapi monster itu sendirian? Kaisar Abadi Rubah Langit masih sedikit khawatir tentang keselamatan Xiao Chen. Seharusnya tidak ada masalah. Yaya Nyao tidak berani menjaminnya. Lagi pula, dia juga menyadari bahwa monster bertanduk itu tidak biasa. Nenek, kamu benar-benar tidak mengenalnya. Yaya Nyao bertanya lagi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kaisar Rubah Surgawi menggeleng. Kenapa kau begitu yakin aku mengenalnya? Dia sendiri yang bilang kalau kamu dan dia cuma kenalan lama. Kata Yaya Nyao, dia nggak akan bohong, kan? Kenalan lama. Kaisar Abadi Rubah Langit terkejut, lalu bertanya, siapa namanya? Xiao Chen. Xiao Chen. Ya. Kata Yaya Nyao, menambahkan, dan Yudi dan Patua Jiyu, mereka berdua kenal Xiao Chen dan bilang kau dan nenek dulunya kawan seperjuangan. Oh, dan Yudi dan Patua Jiyu memanggilnya Kaisar Xiao. Apa? Mendengar ini, Kaisar Abadi Rubah Langit tiba-tiba berdiri, ekspresinya penuh keterkejutan. Kaisar Xiao, bagaimana ini mungkin? Nenek, kamu. Yaya Nyao terkejut. Ia belum pernah melihat neneknya bereaksi seperti ini sebelumnya, apalagi tenaga neneknya sudah hampir habis. Yan Yao, apa kau berbohong padaku? Yudi dan Jiyu memanggilnya Kaisar Xiao. Kaisar Abadi Rubah Langit meraih Yaya Nyao dan bertanya berulang kali dengan penuh semangat, ingin memastikannya dengan hati-hati. Hal ini bukanlah hal yang penting. Kalau laki-laki itu benar-benar masih hidup dan kembali, niscaya dunia peri akan mendapat harapan lagi. Jin Lan, setelah bertahun-tahun tidak menemuimu, apakah kau benar-benar melupakanku? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen terbang dengan sosok yang anggun dan mendarat di depan Kaisar Abadi Rubah Langit dan Yaya Nyao. Kaisar Abadi Rubah Langit menatap Xiao Chen, kebingungannya muncul sesaat. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sosok Xiao Chen di hadapannya dan sang kaisar yang tadinya bersemangat tinggi itu tumpang tindih dan menyatu menjadi satu orang. Kaisar Xiao, ini benar-benar kamu. Kaisar Abadi Rubah Langit sangat gembira dan tidak dapat menggambarkan perasaannya saat itu dengan kata-kata. Tidak heran Xiao Chen begitu kuat dan dapat menyelamatkan klan Sky Fox dari bencana. Ya, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dilakukannya? Jin Lan. Yaya Nyao memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ini pertama kalinya dia tahu nama asli nenek buyutnya, dan Xiao Chen benar-benar memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Kurasa tak ada seorang pun di dunia ini yang berani meniruku, kan? Kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis, lagi pula, aku sudah bertemu Jiyu dan Yudi. Kalau aku berpura-pura, mereka pasti akan membongkar kedokku. Aku tidak meragukan Kaisar Xiao, hanya saja saat itu. Kaisar Abadi Rubah Langit ragu untuk berbicara. Aku memang sempat mengalami masalah waktu itu, tapi itu semua sudah berlalu. Xiao Chen mendesah. Kali ini aku kembali, alam abadi kembali kacau. Susah sekali membereskannya. Situasi di alam abadi memang tidak optimis. Orang yang mengejarku hari ini luar biasa kuat. Kata Kaisar Abadi Rubah Langit. Di antara ras alien, mungkin ada lebih dari satu atau dua penguasa seperti ini. Raja Alien. Meskipun Xiao Chen tidak melihat dewa spiritual itu, dia dapat menebak bahwa itu pastilah seorang manusia kuat setingkat Raja Surgawi yang mengejar Kaisar Abadi Rubah Langit. Lagi pula, Kyle dan Gilef sama-sama berada pada tahap awal Kaisar Agung, dan satu-satunya yang dapat memimpin mereka adalah Raja Ras Alien. Apakah Raja Alien itu dikalahkan oleh monster itu? Tanya Xiao Chen. Ya, Kaisar Abadi Rubah Langit mengangguk. Monster di dalam gua telah menguasai hukum waktu. Dewa Roh itu menderita kekalahan telak dalam pertarungan pertama mereka. Tapi jika mereka siap untuk pertarungan berikutnya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Nenek, jangan hanya bicara, lebih penting menyembuhkan lukamu dulu. Yaya Nyao khawatir dengan kondisi Kaisar Abadi Rubah Langit dan menatap Xiao Chen, lalu berkata, Xiao Chen, apakah luka nenek bisa disembuhkan? Tidak untuk saat ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ah, kenapa? Yaya Nyao cemas. Yan Yao, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Kaisar Abadi Rubah Langit sangat menyadari situasinya. Sebelumnya, saya hanya membuang-buang energi abadi saya dalam transisi, tetapi sekarang setelah saya pulih, saya dapat mengatur pernapasan saya.
Adapun cedera yang disebabkan oleh hukum waktu, itu setara dengan racun kronis. Tidak akan berakibat fatal dalam waktu singkat, tetapi hanya akan mempercepat penuaan, mirip dengan gejala 5 tanda kemunduran makhluk surgawi. Kemampuan monster itu bukan hanya hukum waktu. Ia juga memiliki kekuatan supernatural lain yang tercampur di dalamnya. Aku belum sepenuhnya memahaminya, jadi aku tidak bisa gegabah mengobatimu. Sebenarnya Xiao Chen mempunyai suatu metode teoritis yang mungkin bisa berhasil, tetapi ia tidak yakin 100%. Dia tidak bermaksud menggunakan metode ini kecuali dia tidak mempunyai pilihan lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ye Yanyao cemas. Sekalipun kita bisa bertahan sebentar, kita tidak bisa terus seperti ini selamanya, kan? Jangan khawatir, aku akan bicara lagi dengan orang aneh itu. Orang yang mengikat bel itu pasti orang yang akan melepaskannya. Cara paling ampuh adalah mengatasi akar permasalahannya. Apa kau masih akan mencari monster itu? Tanya Ye Yanyao, bukankah itu terlalu berbahaya? Dia terkunci di sana dan tidak bisa keluar, jadi abaikan saja. Yan Yao benar. Kaisar Abadi Rubah Langit juga berkata, monster itu sangat ganas. Tidak realistis memintanya untuk menyerahkan solusinya. Kaisar Xiao, tolong jangan ambil risiko untukku. Bukan hanya untukmu, aku sangat tertarik padanya. Kata Xiao Chen, kau tak perlu membujukku, aku sudah memutuskan. Ini. Kaisar Abadi Rubah Langit mengetahui sifat Xiao Chen, dan tidak seorang pun dapat mengubah keputusannya. Tetapi dia juga percaya bahwa Xiao Chen tidak akan gegabah. Karena dia berani memprovokasi monster lagi, dia pasti cukup percaya diri. Apakah ada yang perlu kami lakukan? Tanya Kaisar Abadi Rubah Langit. Tidak perlu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kau hanya perlu menunggu. Aku tidak akan pergi selama 2 atau 3 hari. Bisa jadi beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun, atau bahkan lebih lama. Karena menyadari akan memakan waktu lama, Xiao Chen tidak langsung menyerang unicorn itu. Ia keluar untuk menyapa mereka berdua terlebih dahulu agar tidak membuat mereka khawatir. Sampai jumpa. Ye Yanyao tampak curiga. Jika saya berduel dengan monster, apakah itu akan memakan waktu beberapa tahun? Namun, Xiao Chen jelas tidak berniat menjelaskan, dan berkata, aku akan tinggal di sini sehari untuk beradaptasi dan kembali besok. Jangan khawatirkan aku, urus saja yang lain. Bab 1002. Keesokan harinya, Xiao Chen datang lagi ke gua di dasar ngarai. Teman, aku di sini untuk janji temu. Maukah kau keluar untuk menyambutku? Di tanah terlarang yang dalam, Xiao Chen tampak berjalan-jalan santai di taman, membiarkan niat dingin dan membunuh menyerangnya, tetap tidak tergerak. Mengaum. Tiba-tiba, disertai raungan liar, unicorn ganas itu menyerbu ke kedalaman gua. Ia menatap Xiao Chen, 3 bagian marah dan 7 bagian bingung. Cek-cek, setelah sekian lama berada di tubuh yang sama dengan binatang buas, kau benar-benar mengira kau salah satu dari mereka. Bahkan suaranya saja sangat mirip. Xiao Chen mencibir. Meskipun unicorn itu marah, ia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia menatap Xiao Chen dengan waspada dan berkata, dengan kekuatanmu, aku tidak bisa menahanmu di sini. Kenapa kau kembali? Ku bilang, aku sangat tertarik dengan kemampuanmu. Kata Xiao Chen ringan. Jadi, kata unicorn itu dengan suara berat. Jadi, Xiao Chen tersenyum tanpa alasan. Tiba-tiba, dia mengayunkan tangannya ke belakang, dan energi pedang yang mengandung kekuatan kaisar jatuh di pintu masuk gua. Ledakan. Dengan suara keras, gua itu mengalami kerusakan sebagian untuk pertama kalinya. Dinding batu di pintu masuk hancur berkeping-keping, dan batu-batu yang berserakan menghalangi jalan masuk sepenuhnya. Kamu, apa maksudmu? Di satu sisi, sang unicorn terkejut karena Xiao Chen benar-benar dapat menyebabkan kerusakan di tempat tersegel ini, dan di sisi lain, ia bingung dengan perilakunya. Tidak apa-apa, aku hanya tidak ingin ada yang mengganggu kita berdua. Saat Xiao Chen berbicara, ia mengangkat tangannya, dan cahaya cemerlang mengalir. Jalan kekaisarannya sangat kuat, menunjukkan postur ilahinya yang tak tertandingi. Hati-hati, kamu akan menjadi orang pertama yang melihat kemampuanku yang sebenarnya. Begitu selesai berbicara, Xiao Chen tampak lebih serius dari sebelumnya. Setiap gerakannya penuh dengan pesona dan prinsip. Tiba-tiba, sebuah sosok melintas, dan guntur bergemuruh. Peng! Sebelum unicorn itu bisa bereaksi, Xiao Chen langsung ditinju menjauh, dan tubuh binatang itu hampir berubah bentuk. Kekuatan ini. Bagaimanapun, unicorn itu bukan makhluk biasa. Meskipun terkejut, ia tidak takut dan segera menyesuaikan mentalitasnya. Bom penghancur. Unicorn itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan kekuatan penghancur langsung mengembun, dan bola energi ungu dimuntahkan ke arah Xiao Chen. Oh! Namun Xiao Chen menutup mata dan menyerbu maju tanpa ampun. Saat bom yang merusak itu hendak mendekati Anda, buang saja. Peng! Bom penghancur itu langsung ditembakkannya dan mengenai dinding batu di sebelahnya. Apa? Pupil mata unicorn itu tiba-tiba mengecil, dan rasanya sungguh luar biasa. Apakah benar-benar mungkin bagi manusia untuk menamparkan peluru energinya dengan tamparan? Apakah kamu punya waktu untuk terganggu? Saat Leng Ran selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba muncul di depan unicorn itu lagi dan meninjunya lagi. Peng! Unicorn itu terhempas lagi, retakan muncul di tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Sialan, jangan remehkan aku.
Setelah terkena serangan 2 kali, sang unicorn menjadi sangat marah, dan kekuatan sucinya tak terkendali saat ini, melonjak liar. Apakah kamu akhirnya serius? Xiao Chen berkata dengan dingin setelah melihat ini, inilah yang membuatnya menarik. Kau akan menyesal telah membuatku marah. Kata unicorn itu dengan marah. Kita lihat saja. Xiao Chen mencibir, auranya juga melonjak, sosoknya melesat dalam sekejap, dan hanya garis hitam yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Sang unicorn tak mau kalah, dan ia pun menerjang Xiao Chen dengan kekuatan ilahi dan menyerangnya secara langsung. Wah, wah, bang bang bang, ledakan. Di dalam gua, sosok kedua orang itu telah menghilang sepenuhnya, yang terlihat hanyalah jejak-jejak hitam yang terus terjalin di udara. Pertarungan antara keduanya memang sengit, dan mereka tampaknya telah mencapai kesepakatan diam-diam. Tak seorang pun berinisiatif menggunakan jurus khusus. Pertarungan berlangsung dalam jarak dekat, dengan setiap pukulan mengenai daging. Jika mereka berada di dunia luar, tekanan udara dari keduanya akan cukup untuk menghancurkan gunung, membalikkan lautan, atau bahkan merobek langit. Namun, gua ini adalah penjara yang dirancang dengan cermat dengan segel yang sangat kuat, jadi meskipun ruangnya berguncang dan pecah, gua tidak akan runtuh. Peng! Mungkin karena tubuhnya yang ragu-ragu, unicorn itu akhirnya tidak sebanding dengan Xiao Chen dan terlempar lagi, menghantam dinding batu dengan keras. Sekalipun dinding batu dilindungi oleh penghalang penyegel, dinding itu tetap penyok akibat benturan. Sang unicorn terus berdarah, dan kekuatan sucinya mulai menunjukkan tanda-tanda memudar. Namun di sisi lain, ketika melihat Xiao Chen, raut wajahnya menjadi semakin angkuh, dan momentumnya terus meningkat dengan liar, membentuk tekanan besar yang tak terlukiskan, yang membuat ruang angkasa bergetar. Auranya sebenarnya masih tumbuh lebih kuat. Sang unicorn merasakan tekanan arogan Xiao Chen, dan rasa gemetar yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul secara spontan. Setelah bertarung dengan Xiao Chen dalam waktu yang lama, kekuatannya berangsur-angsur melemah, tetapi Xiao Chen menjadi semakin kuat, seolah-olah tidak ada batas dan kekuatannya melonjak seperti orang gila. Semakin dekat pertempuran itu dengan akhir, semakin tak terduga jadinya. Sialan, mana mungkin aku kalah dari manusia? Sang unicorn tidak mau menyerah dan meraung dengan marah, sementara jurus pamungkasnya muncul kembali. Aliran balik. Hukum waktu yang paling ekstrim mengubah ruang dan membekukan waktu, mencoba membatasi tindakan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen, yang muncul di atas kepala unicorn pada suatu saat, mengundurkan diri. Ledakan. Kekuatan absolut itu dengan paksa menghentikan mantra unicorn dan menghentakkan kepala unicorn itu ke tanah. Apakah ini batas kekuatan ilahimu? Terlalu lemah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengulurkan tangan dan menarik kepala unicorn itu dari tanah, lalu melemparkannya ke samping. Dasar monster. Sang unicorn tidak berdaya melawan dan tergeletak di sana seperti anjing mati, tidak dapat bergerak, tetapi matanya penuh ketakutan dan putus asa. Kau sudah kehabisan trik, dan yang tersisa hanyalah umpatan. Kata Xiao Chen dengan tenang, kalau begitu bersiaplah menerima hukuman atas kekalahanmu. Melihat Xiao Chen mendekat selangkah demi selangkah, unicorn itu menguatkan hatinya dan meraung, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup mudah. Ayo kita pergi ke neraka bersama. Iblis telah dihancurkan. Sang unicorn meledakkan energi sucinya dan menggunakan taktik membakar semuanya sampai mati. Ledakan. Aura kematian yang mengerikan meletus seketika, menyapu setiap inci gua. Tidak dapat melarikan diri, Xiao Chen juga terkontaminasi oleh aura kematian dan diselimuti serta ditelan olehnya. Di ibu kota dewa asing, Yao Shen merasa bosan. Itu cuma menangkap rubah. Kok Dewa Roh belum kembali setelah sekian lama pergi? Yao Shen biasanya bekerja sama dengan Ling Shen. Setelah lebih dari 10 hari tidak bertemu Ling Shen, dia bingung harus berbuat apa. Jika aku tahu lebih awal, aku akan pergi ke klan Rubah Langit bersama Dewa Roh untuk melihatnya. Yao Shen merasa sedikit menyesal. Saat itu dia sedang dalam keadaan kalah dan suasana hatinya sedang tidak baik, sehingga dia dengan tegas menolak tugas tersebut. Pada saat ini, aliran cahaya terbang di atas, dan sosok yang acak-acakan bergegas ke ibu kota dan mendarat di depan Yao Shen. Hah! Yao Shen awalnya terkejut, lalu ia bergegas maju dengan kaget. Ling Shen, kenapa kau terlihat seperti ini? Dewa Roh itu sedang dalam kondisi menyedihkan saat ini. Kedua lengannya telah berubah menjadi tulang putih, yang tampak sangat menyeramkan. Cepat! Bantu aku menahan kekuatan super di lenganku. Aku tak sanggup lagi menahannya. Begitu Anda terinfeksi oleh kekuatan penuaan, sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya. Ia akan menyebar dari satu bagian tubuh ke seluruh tubuh seperti virus. Sepanjang jalan, ia mengerahkan segenap tenaganya untuk menekannya dan mampu menahannya. Bab 1003. Yao Shen juga bisa merasakan kekuatan supernatural di lengan Ling Shen. Tanpa basa-basi lagi, ia menggunakan kekuatan ilahinya untuk membantu Ling Shen menekannya. Sesaat kemudian, ini sungguh tidak mudah. Kekuatan dua master tingkat raja akhirnya mampu sepenuhnya mengekang kekuatan penuaan, yang membuat Yao Shen merasa jauh lebih rileks. Ini hanya tindakan sementara. Kekuatan aneh di lenganmu tidak bisa sepenuhnya dipadamkan. Menekannya sementara pada akhirnya akan meledak lagi. Lagi pula, tanganmu. Yao Shen ragu sejenak lalu bertanya, Ling Shen, apa sebenarnya yang telah kamu alami? Meskipun Ling Shen sedikit lebih rendah darinya dalam hal kekuatan tempur, ia pandai dalam sihir aneh dan dapat menyerang dan bertahan.
Dia tidak bisa mengerti, siapa di negeri dongeng ini yang bisa menyakitinya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Desah roh itu. Kyle dan Gilead sudah mati. Nasibku bahkan lebih buruk daripada nasibmu. Apakah klan rubah langit sekuat itu? Tanya Yao Shen. Bukan klan rubah langit. Dewa roh menggeleng. Kita sudah lama mengendalikan klan rubah langit, tapi kemudian terjadi kecelakaan. Kurasa aku sempat terbawa suasana. Kemudian, Ling Shen menceritakan segalanya kepada Yao Shen tentang klan rubah langit dan unicorn. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Yao Shen merenung setelah mendengar ini. Menurut apa yang kau katakan, orang itu seharusnya juga dari Protoss, tapi aku tidak tahu dia dari faksi mana. Saya juga bingung. Kata roh itu, dia sepertinya terjebak di gua itu dan tidak bisa keluar. Apakah kekuatannya jauh lebih kuat darimu? Tanya Yao Shen. Bukan begitu. Kata Dewa Roh dengan objektif. Kemampuannya cukup unik, dengan efek kejutan. Awalnya aku tidak siap, jadi aku terpikat. Tentu saja, kalaupun aku sudah siap, peluangnya hanya 40-60, jadi aku sedikit lebih rendah darinya. Kalau begitu, kerja sama kita berdua sudah cukup untuk mengalahkannya. Kata Yao Shen, sembuhkan lenganmu sesegera mungkin, lalu kita akan menghadapi monster itu. Ketika seseorang telah mencapai tingkat kultivasinya, kehilangan kedua lengan bukanlah hal yang sulit untuk diterima. Yang perlu dilakukan hanyalah memulihkan diri dan menggunakan esensi ilahi yang diperkaya dengan obat-obatan pertumbuhan untuk menumbuhkannya kembali. Ling Shen, Yao Shen, kalian tidak boleh memprovokasi dia. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam ibu kota suci. Bos. Tanya kedua pria itu dengan heran, apakah Anda kenal monster itu? Aku tahu sedikit. Orang itu memang lebih tua dari kita, tapi dia dikalahkan di dunia peri dan disegel oleh seorang pahlawan kuno. Kata pemimpin para raja surgawi. Pahlawan kuno. Ling Shen Yao Shen saling memandang, dan mereka semakin bingung. Akan kuberitahu rahasianya nanti. Singkatnya, jangan memprovokasi dia untuk saat ini. Tunggu sampai rencananya selesai dan hancurkan dia beserta dunia peri. Kata pemimpin para raja surgawi. Ini, kami mengerti. Kata keduanya dengan patuh. Baiklah, karena kita tidak menangkap rubah itu, lupakan saja. Aku akan melaporkannya kepada Santo, dan aku yakin dia akan mengerti. Negeri Dongeng Baekhyong, Menara Dan. Malam sudah larut, dan Namong Yanran, mengenakan gaun ungu, akhirnya punya waktu luang dan datang ke halaman untuk bersantai. Kakak senior Namong. Pada saat ini, wanita lain berjubah alkemis hitam datang ke halaman dan menyapa Namong Yanran. Dan Yao. Tanya Namong Yanran dengan heran sekaligus gembira, kenapa kamu punya waktu untuk datang menemuiku? Mendengar ini, Shen Danyao menutup mulutnya dan terkekeh. Aku selalu bebas, hanya saja kakak senior Namong sibuk hampir sepanjang waktu, jadi aku tidak punya kesempatan untuk menemuimu. Apa yang kau bicarakan? Sesibuk apapun aku tidak akan sesibuk itu sampai tidak punya waktu untuk menemuimu. Kata Namong Yanran. Kalau begitu, aku akan lebih sering datang meminta nasihat kakak senior Namong di masa depan. Kata Shen Danyao sambil tersenyum. Selamat datang, selamat datang. Kata Namong Yanran, baik itu alkimia maupun urusan pribadi, silakan datang kepadaku. Terima kasih, kakak senior Namong. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Kita semua keluarga. Kata Namong Yanran sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, sudah ada kabar tentang Yin Chong? Tidak. Shen Danyao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah ada yang salah di alam rahasia naga sejati. Dengan pengaturan guru, semuanya akan baik-baik saja. Hibur Namong Yanran. Yah, aku juga percaya pada Tuan Xiao. Shen Danyao mengangguk, dan berkata dengan kagum, Tuan Xiao benar-benar sosok yang seperti dewa. Mendengar ini, Namong Yanran tersenyum manis dan berkata, guru ternyata sangat mudah didekati. Awalnya saya merasa hormat sekaligus terintimidasi olehnya, tetapi lama-kelamaan saya menyadari bahwa beliau sama sekali tidak sombong. Kamu murid Tuan Xiao, tentu saja berbeda. Shen Danyao menggelengkan kepalanya. Sementara kedua wanita itu sedang berbicara. Tiba-tiba, 4 bayangan hitam melompat masuk dan muncul di halaman, memancarkan aura pembunuh. Siapa? Namong Yanran dan Shen Danyao sama-sama terkejut. Siapa di antara kalian yang bernama Namong Yanran? Salah satu pria bertopeng hitam bertanya, matanya melirik antara Namong Yanran dan Shen Danyao. Tidak peduli siapa dia, ayo kita tangkap dia bersama-sama. Kata pria bertopeng lainnya. Rasional. Setelah mencapai kesepakatan diam-diam, keempat pria itu menyerang pada saat yang sama, menangkap kedua wanita itu dan mencoba menangkap mereka. Pada saat kritis itu, sesosok kuat terbang keluar dan mencegat keempat orang itu. Duan senior. Teriak Namong Yanran dan Shen Danyao. Cepat pergi. Teriak Duan Chaonan sambil bergulat dengan keempat orang itu. Mau pergi. Semudah itu. Keempat pria berpakaian hitam itu mencibir, momentum mereka mencapai puncaknya pada saat yang sama, dan mereka menekan Duan Chaonan. Meskipun tingkat kultivasi Duan Chaonan telah mencapai tingkat ke-10 Kaisar Abadi dan ia mampu bertarung cukup lama, masih terlalu sulit untuk bertarung 1 lawan 4, dan ia perlahan-lahan mengalami kerugian. Old Four, tangkap dia. Bagus.
Salah satu pria berpakaian hitam melepaskan diri dari lingkaran pertempuran dan seketika muncul di depan kedua wanita itu, sambil meraih lengan mereka. Kedua wanita itu berjuang mati-matian, tetapi sia-sia di hadapan Kaisar Abadi tingkat 9. Siapa yang begitu lancang di sini? Tiba-tiba terdengar teriakan dingin, dan sebuah menara kecil muncul, memancarkan aura panik dan menindas. Tiba-tiba, cahaya suci menerobos, dan kekuatan telapak tangan yang besar keluar dari menara kecil itu. Engah! Pria berpakaian hitam itu terluka di tempat, dan tangan kirinya yang memegang Namong Yanran terlepas dan hancur. Tidak bagus, ada master di sini. Meskipun pria berbaju hitam itu terluka, dia mencengkeram Shen Danyao lebih erat dengan tangan kanannya dan berteriak kepada 3 orang yang sedang bertarung dengan Duan Chaonan, "Bos, cepat mundur." Ketiga pria itu tidak mampu memahami kekuatan menara kecil itu dan tahu bahwa pertempuran yang panjang akan merugikan. Mereka saling berpandangan, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengusir Duan Chaonan, lalu menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri dan menghilang di langit malam dalam sekejap mata. Dan Yao. Namong Yanran menyaksikan Shen dan Yao dibawa pergi, merasa sangat cemas. Dia berkata kepada Xiao Danta, "Leluhur, bisakah kamu menyelamatkan Dan Yao? Kondisiku tidak bagus untuk bertarung. Pukulan telapak tangan terakhir adalah batasku." Desah Danta kecil. Hidupnya sepenuhnya bergantung pada keberuntungannya sendiri. Mendengar ini, Namong Yanran pasti merasa putus asa. Tuan sedang tidak ada di sini dan tidak bisa memberikan bantuan apapun. Bahkan jika kita memberitahu beliau sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Siapa mereka dan apa yang mereka inginkan? Kurasa mereka dari ibu kota ilahi. Duan Chaonan tiba-tiba berkata, "Saat aku bertarung dengan mereka, aku bisa merasakan gerakan dan teknik mereka sangat berbeda dari kita. Mereka pasti ras alien." Bab 1004. Waktu berlalu dengan cepat, 7 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 7 tahun terakhir, dunia peri berada dalam kekacauan. Meskipun Sendu masih belum menunjukkan tanda-tanda invasi besar-besaran ke dunia peri, ia telah sering muncul di dunia peri dan bahkan secara terbuka mengakui bahwa dinasti Shengsuan adalah boneka Sendu. Untungnya, 3 tempat suci telah memasuki dunia satu demi satu, dan ada kaisar yang kuat berkunjung untuk menenangkan hati orang-orang, sehingga dunia peri tidak kacau balau. Selain itu, di bawah panggilan Tanah Suci Jiugong, banyak kekuatan di dunia peri membentuk aliansi pembunuh dewa, yang dipimpin oleh Tanah Suci Jiugong, membentuk tren bersaing dengan ibu kota dewa. Ngarai misterius itu tetap damai seperti sebelumnya selama 7 tahun. Pada hari ini, 2 sosok berdiri di udara, menatap gua yang terhalang batu dari jauh, dan keduanya mendesah. Selama 7 tahun, mereka datang ke sini sesekali, berharap keajaiban terjadi. Akan tetapi, gua yang tersegel itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Keduanya telah bekerja sama beberapa kali untuk mencoba menghancurkan bebatuan, tetapi hasilnya dapat diprediksi. Di tanah yang tersegel, bahkan unicorn pun terperangkap dan tak bisa melarikan diri. Sangat sulit bagi mereka untuk menimbulkan kerusakan pada tanah yang tersegel. "Nenek, sudah 7 tahun, kenapa masih belum ada perkembangan? Akankah Xiao Chen melakukannya?" Ye Yanyao tidak diragukan lagi sangat mengkhawatirkan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen bersumpah bahwa dia akan baik-baik saja dan hanya butuh sedikit waktu lebih lama, ini masih terlalu lama. "Jangan khawatir, kita harus percaya padanya," kata Kaisar Abadi Rubah Langit. 7 tahun sebenarnya bukan waktu yang lama bagi kita para kultivator. Hanya karena kita begitu khawatir, rasanya begitu lama. Mungkin di benak Kaisar Xiao, itu hanya waktu yang dibutuhkan untuk tidur siang. Setelah jeda, ia menambahkan, "Lagi pula, monster itu sudah lama tersegel dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada gua. Ini berarti Kaisar Xiao lah yang berinisiatif menyegel pintu masuk gua. Kaisar Xiao pasti punya pertimbangannya sendiri." Meskipun begitu, ini benar-benar tidak terduga. Dia bahkan tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan. Ye Yanyao mendesah. "Pemikiran dan ranah Kaisar Xiao tidak sebanding dengan kita. Wajar jika kita tidak memahami tindakannya," kata Kaisar Abadi Rubah Langit. Ye Yanyao terdiam setelah mendengar ini. Selama periode ini, Kaisar Abadi Rubah Langit bercerita banyak tentang perbuatan Xiao Chen, dan barulah ia tahu bahwa Xiao Chen berasal dari negeri dongeng dan telah mencapai tingkat yang tak terjangkau. Tentu saja, dia tidak mengalaminya secara pribadi, jadi pemahamannya tentang kekuatan Xiao Chen masih belum sedalam Kaisar Abadi Rubah Langit. "Sekian untuk hari ini, kita akan kembali lain kali." Kaisar Abadi Rubah Langit merasa sudah waktunya untuk kembali. "Ya," Ye Yanyao mengangguk. Tepat setelah mereka berdua pergi sekitar 100 mil. Tiba-tiba, ledakan. Raungan yang memekakkan telinga menggemparkan alam semesta, dan seluruh negeri dongeng tampak bergetar hebat. Ekspresi Kaisar Abadi Rubah Langit dan Ye Yanyao berubah. Mereka segera berbalik dan menatap ke arah ngarai misterius itu dengan ngeri. Di sana, seberkas cahaya raksasa yang terbentuk dari pertemuan kekuatan misterius dan kuning menembus bumi dan menghancurkan langit. Kekuatannya yang mengerikan bagaikan terbebas dari tabu. "Nenek, arah itu. Mungkinkah?" Ye Yanyao terkejut. "Ayo pergi dan lihat." Setelah ragu-ragu sejenak, Kaisar Abadi Rubah Langit memutuskan untuk pergi dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Meski dilihat dari aura yang mereka pancarkan, mereka pasti akan mati jika ada bahaya. Dia tidak khawatir karena kepercayaannya pada Xiao Chen. Tak lama kemudian,
keduanya kembali lagi ke ngarai misterius itu. Yang kulihat adalah kekacauan yang mengerikan. Ngarai yang tadinya rendah kini memiliki lubang besar yang dalam, tak berdasar seperti lubang hitam. Gua itu hilang. Ye Yanyao sangat ketakutan. Lokasi lubang yang dalam menutupi lokasi gua. Jelas bahwa suatu kekuatan dahsyat telah menembus segel gua, menyebabkan gerakan yang begitu mengerikan. Namun siapakah yang memiliki kekuatan sekuat itu untuk langsung menerobos gua tempat penghalang penyegel kuno itu berada? Ada seseorang di dalam lubang yang dalam itu. Indra spiritual Kaisar Abadi Rubah Surgawi telah menyelidiki ke dalam lubang yang dalam dan menemukan aura yang familiar namun asing perlahan muncul. Yaitu, Ye Yanyao juga segera melihatnya, sesosok melayang dari lubang yang dalam. Awalnya dia mengira Xiao Chen yang melayang. Namun dia segera menyangkalnya. Karena pria itu tampak tua, kulitnya kering dan rambutnya acak-acakan, seperti orang tua yang telah dirusak oleh miliaran tahun. Tidak ada kehidupan di tubuhnya dan ia tampak tidak sadarkan diri. Kaisar Xiao. Kaisar Abadi Rubah Surgawi menatap lelaki tua yang tak sadarkan diri itu dengan tak percaya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Nenek, apa yang kau katakan? Apa dia benar-benar Xiao Chen? Ye Yanyao terkejut. Tidak diragukan lagi. Kata Kaisar Abadi Rubah Langit dengan sungguh-sungguh, penampilan seseorang bisa berubah, tetapi auranya sangat sulit diubah. Selain itu, selain Kaisar Xiao, adakah orang lain di tempat ini? Ini. Ye Yanyao menatap sosok tua itu dan masih merasa sulit menerimanya. Dia tidak dapat membayangkan apa yang telah dialami Xiao Chen selama 7 tahun terakhir hingga menjadi seperti ini. Pada saat ini, sosok lelaki tua yang tak sadarkan diri itu telah naik tinggi ke angkasa dan diam di sana, tak bergerak. Nenek, haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Tanya Ye Yanyao. Tidak. Kata Kaisar Abadi Rubah Langit, perhatikan napasnya. Dia sedang dalam kondisi kritis dan tidak boleh diganggu. Bernapas. Ye Yanyao tercengang. Setelah menyelidikinya lagi dengan saksama, saya menemukan bahwa sosok tua itu memang dalam keadaan ajaib. Napasnya sangat teratur dan menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Menghembuskan, menghirup, menghembuskan, menghirup. Gemuruh. Seiring meningkatnya frekuensi dan amplitudo, napasnya benar-benar memengaruhi area seluas 1000 mil. Seluruh pegunungan berguncang, bagaikan pertanda gempa bumi besar. Pada saat yang sama, energi abadi di sekitarnya terus berkumpul ke arahnya, membentuk pusaran energi abadi yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah dia menyerap energi abadi untuk menyembuhkan lukanya? Tanya Ye Yanyao. Tidak, itu bukan hanya energi abadi. Kata Kaisar Abadi Rubah Langit, dia lebih menyerap esensi kehidupan. Inti kehidupan. Ye Yanyao terkejut dan melihat sekeliling. Benar saja, bunga, pohon, serangga, ikan, burung, dan hewan di hutan di tanah terus mati dan layu. Gumpalan-gumpalan saripati kehidupan berkumpul menjadi banyak dan dengan liar berkumpul di sekitar sosok lelaki tua itu, dan akhirnya terserap sepenuhnya. Saat hakikat kehidupan memasuki tubuhnya, rambut putih lelaki tua itu memudar, warna kulitnya memudar, kerutannya memudar, dan napasnya berkembang dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Itu sebenarnya dapat menghilangkan esensi kehidupan dan meremajakan. Kaisar Abadi Rubah Langit terkejut. Metode seperti itu sungguh tak terbayangkan baginya. Wah, itu benar-benar Xiao Chen. Ye Yanyao tiba-tiba menjadi bersemangat. Karena sosok tua itu menanggalkan penampilannya yang menua dan akhirnya mulai mengembalikan penampilan aslinya. Masih agak pendek, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Kaisar Abadi Rubah Langit masih belum berani bergerak maju dengan gegabah. Setelah menunggu sekitar setengah jam, napas Xiao Chen berangsur-angsur melambat, dan penjarahannya terhadap energi abadi dan esensi kehidupan juga perlahan berhenti. Pada saat terakhir, matanya perlahan terbuka dan kesadarannya akhirnya terbangun sepenuhnya. Bab 1005. Xiao Chen. Ye Yanyao masih tidak berani melangkah maju dengan gegabah, tetapi melambai keras ke arah Xiao Chen, berharap Xiao Chen bisa melihatnya. Setelah 7 tahun terdiam, Xiao Chen yang baru saja sadar kembali jelas tidak langsung melihatnya dan masih menyesuaikan diri. Setelah menghilangkan tanda-tanda penuaan, Xiao Chen tampak seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari abu, tampak lebih tampan dan memiliki sosok yang luar biasa. Hah, ini sungguh tidak mudah. Setelah sekian lama, Xiao Chen tampaknya akhirnya kembali normal dan menghela napas lega. Dia juga memperhatikan Ye Yanyao dan Kaisar Abadi Rubah Langit, tetapi tidak langsung menyapa mereka. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan menembakkan bola cahaya. Cahaya itu perlahan-lahan bertambah kuat dan berubah menjadi bayangan jiwa yang tersisa. Pada awalnya, jiwa yang tersisa tampak bingung. Tetapi ketika dia melihat Xiao Chen, dia langsung terkejut dan marah, "Kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku membantumu lolos dari segel itu, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku?" Kata Xiao Chen ringan. Lolos. Jiwa yang tersisa itu terkejut, lalu tatapannya menyapu ke arah lubang besar di bawah ngarai dan berkata dengan ngeri, "Kau benar-benar telah merusak segel yang dipasang oleh Kaisar Manusia. Aku terpaksa melakukan ini, dan aku tidak ingin menyia-nyiakan usaha orang lain." Kata Xiao Chen dengan tenang, "Karena aku tidak berniat melepaskanmu, aku tentu tidak bisa membiarkanmu membahayakan dunia. Aku akan menghabisimu sepenuhnya di sini. Kau seharusnya tidak menyesal, kan?" Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya, dan niat membunuh terkumpul. "Tunggu."
Teriak jiwa yang tersisa itu dengan ngeri, kau tidak bisa membunuhku. Beri aku alasan. Xiao Chen tidak terburu-buru bertindak, karena dia punya rencana lain. Penyakit tersembunyinya disebabkan oleh kekuatanku. Hanya aku di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Jiwa yang tersisa itu berpikir cepat dan menunjuk ke arah Kaisar Abadi Rubah Langit yang sedang terbang di atas. Dia mengira bahwa Kaisar Rubah Langit dan Xiao Chen punya hubungan yang dekat, dan jika dia bisa menyembuhkan penyakit tersembunyi Kaisar Rubah Langit, Xiao Chen pasti bisa bersikap lunak. Hanya kau yang bisa menyelesaikannya. Xiao Chen mencibir, mungkin dulu begitu, tapi sekarang tidak. Apa maksudmu? Jiwa yang tersisa tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen untuk sesaat. Xiao Chen tidak menjawabnya, tetapi berkata kepada Kaisar Abadi Rubah Langit, aku akan menyembuhkanmu, jangan melawan. Samar-samar menyadari apa yang hendak dilakukan Xiao Chen, Kaisar Abadi Rubah Langit mengangguk patuh dan berkata, oke. Lawan arus untuk selamanya. Xiao Chen mengaktifkan Huangji Huaxianjue dan melepaskan kekuatan hukum waktu dengan lambaian tangannya. Di bawah pengaruh hukum waktu, Kaisar Abadi Rubah Langit hanya merasa waktu berputar kembali, dan kekuatan penuaan di tubuhnya langsung hilang, digantikan oleh kembalinya napas kehidupan yang terus-menerus. Sama seperti peremajaan Xiao Chen sebelumnya, Kaisar Abadi Rubah Langit juga mengalami transformasi yang menakjubkan, seolah-olah ia terlahir kembali dari abu, dan secara bertahap mendapatkan kembali penampilan mudanya. Nenek, Ye Yanyao tercengang. Meskipun dia selalu tahu bahwa Kaisar Abadi Rubah Langit menunjukkan tanda-tanda penuaan karena luka-lukanya, bagaimanapun juga, dia memanggilnya nenek, dan gambaran dirinya sebagai nenek tertanam dalam benaknya. Tetapi pada saat ini, Kaisar Abadi Rubah Langit mendapatkan kembali penampilan aslinya dan tampak berusia tidak lebih dari 20 tahun. Dengan perangainya yang suci dan kecantikannya yang memukau, gelarnya sebagai wanita tercantik di negeri dongeng Ziwei bukanlah tanpa dasar. Masih bagus menjadi muda. Perasaan rileks yang telah lama hilang membuat Kaisar Abadi Rubah Langit merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa penyakit tersembunyinya telah disembuhkan dan dia tidak akan menua lagi. Terima kasih, Kaisar Xiao. Kaisar Abadi Rubah Langit sangat berterima kasih. Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih berkesan dan berharga daripada penampilannya. Terutama setelah masa penuaan yang panjang, kegembiraan mendapatkan kembali masa muda tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa menggunakan kemampuanku? Mungkinkah kau? Bayangan jiwa yang tersisa itu pasti sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata saat ini. Hukum waktu yang digunakan Xiao Chen tidak diragukan lagi merupakan keahliannya yang unik, dan bahkan dapat dikatakan sama persis dengannya. Hukum waktunya hanya dapat dijalankan dengan menggunakan kekuatan ilahi yang unik bagi para dewa. Sungguh tak terbayangkan bahwa Xiao Chen, seorang manusia biasa yang tumbuh di negeri dongeng yang hancur, dapat menggunakan kekuatan para dewa. Sudah kubilang dari awal, aku sangat tertarik dengan kemampuanmu. Xiao Chen melirik jiwa yang tersisa dan berkata, jadi, bukankah tujuanku mencarimu sudah cukup jelas? Jiwa yang tersisa terkejut dan bertanya, apakah kamu sengaja tertipu oleh tipuanku, menggunakan tubuhmu untuk merasakan dan menahan kemampuanku? Tentu saja. Xiao Chen mencibir, apakah kau pikir kau bisa menyakitiku dengan kemampuanmu? Anda. Baru pada saat inilah jiwa yang tersisa menyadari betul jenis penyimpangan yang tengah dihadapinya. Gunakan tubuhmu sendiri untuk menanggung bahaya, biarkan dirimu mengalami penuaan, rasakan kekuatannya secara langsung, lalu manfaatkan itu untuk dirimu sendiri. Hanya orang gila yang bisa menemukan metode ini. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Xiao Chen menatap jiwa yang tersisa dan berkata, kau pasti berpikir metodeku terlalu berisiko. Aku mempertaruhkan nyawaku denganmu, kan? Tanpa menunggu jiwa yang tersisa menjawab, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kau terlalu menganggap dirimu tinggi dan terlalu meremehkanku. Karena aku berani menggunakan metode ini, aku harus benar-benar yakin. Lagi pula, aku tidak mencoba mencuri kemampuanmu. Aku hanya butuh bantuanmu untuk menyempurnakan teknik yang sedang kulatih. Tentu saja, Xiao Chen tidak berbicara omong kosong. Dia menggunakan kekuatan jiwa sisa itu untuk keuntungannya sendiri, bukan karena dia pikir kekuatan jiwa sisa itu sekuat itu. Lagi pula, bahkan jika jiwa yang tersisa berada pada puncaknya dan dapat menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih yakin bahwa dia dapat meledakkannya. Yang dia hargai adalah keunikan kemampuan ini. Huangji Huaxianjue diciptakan dengan mengintegrasikan ribuan jenis keterampilan. Secara teori, ia dapat bertransformasi menjadi berbagai jenis keterampilan dan mensimulasikan serta mengembangkan kemampuan apapun menjadi lebih kuat daripada aslinya. Namun, kemampuan jiwa sisa membuatnya merasa asing dan berbeda. Itu adalah kemampuan khusus yang belum pernah ditemui Huangji Huaxian sebelumnya dan tidak dapat dikembangkan secara langsung. Ini juga berarti bahwa Huangji Huaxian tidak lengkap dan tidak dapat benar-benar mencakup segalanya. Oleh karena itu, ia menemukan ide untuk mengintegrasikan kekuatan jiwa sisa ke dalam Huangji Huaxianjue, sehingga Huangji Huaxianjue dapat meningkatkan kinerja lagi. Setelah peningkatan ini, jika dia bertemu seseorang dengan kekuatan esensial yang sama dengan jiwa yang tersisa lagi, Huangji Huaxianjue akan dapat berevolusi secara langsung, dan kelemahan musuh akan terungkap dalam sekejap. Apakah ada yang ingin kau katakan sekarang? Xiao Chen menatap jiwa yang tersisa. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jiwa yang tersisa menggelengkan kepalanya. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia berhenti melawan.
Sekalipun dia tidak mau, dia tidak berdaya saat berhadapan dengan lawan seperti Xiao Chen. Sangat bagus. Mendengar ini, Xiao Chen mengambil tindakan tegas, melambaikan tangannya, memenjarakan jiwa yang tersisa, dan melemparkannya ke ruang dalam. Jelas, Xiao Chen merasa bahwa jiwa yang tersisa masih memiliki nilai dan tidak berniat membunuhnya saat itu juga. Kaisar Xiao, mengapa kau tidak membunuhnya? Tanya Kaisar Abadi Rubah Langit. Dia bukan dari negeri dongeng, juga bukan tipe orang yang sama dengan alien di ibu kota para dewa. Asal-usulnya misterius. Mungkin dia akan berguna di masa depan. Kata Xiao Chen. Ya, itu benar. Kaisar Abadi Rubah Langit mengangguk setuju. Dia sekarang menyadari bahwa dunia peri bukanlah satu-satunya dunia yang lebih tinggi, dan ada wilayah yang lebih luas di luar dunia peri yang belum pernah ditemukan. Mantan alien Netherworld dan alien ibu kota ilahi saat ini semuanya dapat membuktikan hal ini. Bab 1006. Sudah berapa lama? Xiao Chen bertanya pada Kaisar Abadi Rubah Langit. Meskipun dia memiliki persepsi tertentu tentang dunia luar saat dia tidur, persepsi itu sangat samar dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. 7 tahun. Kaisar Abadi Rubah Langit menjawab tanpa ragu. 7 tahun. Lebih lama dari yang kukira. Gumam Xiao Chen dalam hati. Kami sangat mengkhawatirkanmu selama 7 tahun terakhir, takut terjadi sesuatu padamu. Kau ingin melakukan hal berbahaya seperti itu tanpa memberitahu kami sebelumnya. Kata Ye Yanyao. Kau tidak begitu percaya padaku. Tanya Xiao Chen tanpa berkata-kata. Lagi pula, bukankah sudah kubilang untuk bersabar? Kamu tidak menjelaskannya dengan cukup jelas. Balas Ye Yanyao. Xiao Chen tidak peduli untuk memperhatikannya dan bertanya kepada Kaisar Abadi Rubah Langit, apakah tidak ada seorang pun dari ras alien yang datang ke sini lagi dalam 7 tahun terakhir? Tidak. Kaisar Abadi Rubah Langit menggelengkan kepalanya. Ketika Dewa Roh pergi, ia memang berkata akan kembali. Ia mengkhawatirkan hal ini dan telah mengambil tindakan pencegahan serta persiapan. Namun untungnya hal yang saya khawatirkan tidak terjadi, dan alien itu tampaknya tidak lagi memperhatikan Ye Yanyao. Seseorang di antara mereka pasti tahu identitas orang itu. Xiao Chen menebak. Orang-orang dari ras lain tentu tidak akan takut pada klan Rubah Langit, dan karena dia dan Dewa Roh belum pernah bertemu, Dewa Roh pun tidak akan takut padanya. Selama 7 tahun terakhir, Dewa Roh itu tidak bergerak sama sekali. Kurasa dia mengetahui identitas jiwa unikon itu dari seseorang setelah dia kembali, jadi dia tidak berani kembali. Aku harus kembali ke alam abadi Baekhyong. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Kata Xiao Chen kepada Kaisar Abadi Rubah Langit, jaga dirimu baik-baik. Perang akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, kuharap kau bisa berjuang bersamaku. Kaisar Abadi Rubah Langit telah mencapai tingkat Kaisar Agung. Ditambah dengan bakat khusus rubah ekor 9, kekuatan tempurnya sangat mengesankan, dan dia pasti akan mampu berdiri sendiri di masa depan. Merupakan suatu kehormatan untuk bertempur bersama Kaisar Xiao. Saya pasti tidak akan absen. Meskipun Kaisar Abadi Rubah Langit tidak pernah agresif, ia suka menjalani kehidupan yang damai bersama rakyatnya. Namun, ketika sarangnya terbalik, semua telurnya akan pecah. Ketika dunia peri dalam bahaya, ia harus bangkit dan menjalankan tugasnya. Terlebih lagi, dia tidak bisa menolak undangan Xiao Chen apapun yang terjadi. Ya, Xiao Chen mengangguk, lalu menatap Ye Yanyao dan berkata, kamu juga, jangan main-main, fokuslah pada kultivasimu. Logikanya, potensimu jauh lebih besar dari ini. Aku tahu, dia bahkan lebih cerewet daripada nenek buyutku. Ye Yanyao meringis ke arah Xiao Chen, tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak. Kalau begitu aku pergi. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia tidak berhenti, memanggil Silver Moon Shuttle, dan berubah menjadi cahaya perak dan pergi. Di alam abadi Baekhyong, Sekte Meteorit menghadapi bencana yang akan memusnahkan seluruh klan. Batas waktu telah berlalu. Pemimpin Sekte Wan, Nona Namong, apa pendapat kalian? Seorang pria berjubah hijau memimpin sekelompok ahli untuk memblokir gerbang Sekte Meteorit. Ia berkata dengan acuh tak acuh, kesabaran pemimpin terbatas, begitu pula kesabaran saya. Jika kalian terus melanggar, kalian akan mati. Di Sekte Meteorit, Duan Chaonan, Namong Yanran, Wan Hong dan Master Sekte Meteorit lainnya semuanya terluka, jelas mereka baru saja mengalami pertempuran hebat belum lama ini. Paman Wan, masih belum bisa menghubungi guru. Tanya Namong Yanran cemas. Tidak mungkin. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Aku tidak tahu apa yang salah. Wan Hong mendesah. Karena situasinya sudah seperti ini, kita harus mengambil keputusan. Kata Duan Chaonan, saudara Wan, Yanran, kalian antar Nona Ning pergi, aku akan melindungi kalian. Senior Duan, kamu, Namong Yanran ragu-ragu untuk berbicara. Tidak ada waktu untuk khawatir sekarang. Selama masih ada pegunungan hijau, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Ayo pergi. Duan Chaonan berkata demikian dan menyerbu maju tanpa rasa takut, berdiri sendiri melawan segala rintangan, dengan maksud untuk mencegat pasukan aliansi pembunuh dewa. Duan Chaonan, kenapa kau melakukan ini? Pria berjubah hijau itu melihat Duan Chaonan berlari sendirian. Ia tahu apa yang direncanakan Duan Chaonan dan mencibir, menurutmu berapa lama kau bisa bertahan sendirian? Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga.
Duan Chaonan memulihkan luka-lukanya dan momentumnya mencapai puncaknya. Haha, aku mungkin tidak pandai meramu pil, tapi kau jauh dari pandai bertarung. Pria berjubah hijau itu mencibir, karena kau keras kepala, aku akan memberimu pelajaran. Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah hijau itu berjalan menuju Duan Chaonan selangkah demi selangkah dengan aura mendominasi. Hati Duan Chaonan mencelos dan dia merasakan banyak tekanan, tetapi dia tidak takut. Tetapi saat dia hendak meledakkan energi batinnya dalam upaya yang putus asa, tiba-tiba sebuah telapak cahaya raksasa turun dari langit, cepat dan kuat, mengejutkan semua orang. Ledakan. Lelaki berjubah hijau itu mungkin tidak tahu apa yang tengah terjadi, dan dipukuli hingga menjadi bubur oleh telapak cahaya raksasa itu. Di tanah, yang tertinggal hanya jejak telapak tangan besar tanpa dasar. Baik Sekte Meteorit maupun Aliansi Pembunuh Dewa terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini. Kemudian, Namong Yanran adalah orang pertama yang berteriak kaget, "Guru!" Dia sebenarnya tidak merasakan kehadiran Xiao Chen, tetapi secara naluriah berpikir bahwa Xiao Chen telah kembali. Karena, dalam pesannya, hanya Xiao Chen yang memiliki kemampuan ini, dan hanya Xiao Chen yang akan datang menyelamatkan Sekte Meteorit saat ini. Benar saja, orang-orang segera melihat sesosok terbang dari langit dan mendarat di tengah-tengah kedua tim. "Siapa kau? Beraninya kau datang ke sini dan bertingkah liar? Apa kau sudah bosan hidup?" Meskipun Xiao Chen tidak tahu apa yang terjadi, dia pasti sangat marah. Saat dia pergi, adakah seseorang yang berani menyerang Sekte Meteorit? "Tuan, mereka dari Aliansi Pembunuh Dewa," kata Namong Yanran kepada Xiao Chen. "Aliansi Pembunuh Dewa." Xiao Chen mengerutkan kening. "Aliansi Pembunuh Dewa yang mana?" Aliansi Pembunuh Dewa dibentuk oleh Tanah Suci 9 Istana, mengundang 10 sekte besar untuk bergabung. Tujuan mereka adalah melawan Ibu Kota Ilahi. Kata Namong Yanran, Tanah Suci 9 Istana kemudian mengundang Danta untuk bergabung, meminta kami untuk memurnikan ramuan bagi Aliansi Pembunuh Dewa. Kekuatan tempur Danta tidak bagus, tetapi dia dapat berfungsi sebagai asisten cadangan. Jika Aliansi Pembunuh Dewa dan Ibu Kota Dewa berperang, peluang mereka untuk menang akan sangat meningkat dengan dukungan ramuan yang disempurnakan oleh Danta. Awalnya, Paman Wan dan aku membahasnya dan yakin bahwa Danta memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan karena ini adalah masalah hidup dan mati bagi dunia abadi. Jadi kami setuju untuk bergabung dengan Aliansi Pembunuh Dewa, tapi, kata Namong Yanran sambil mengalihkan pembicaraan. Tapi kemudian kami mendapat kabar bahwa Tanah Suci Jiugong dan Ibu Kota Ilahi memiliki hubungan dekat dan pada dasarnya seperti burung yang sama. Jadi kami meninggalkan Aliansi Pembunuh Dewa dengan marah. Karena khawatir masalah ini akan terbongkar, Aliansi Pembunuh Dewa mengirim orang untuk menghabisi kami. Jadi begitu. Ekspresi Xiao Chen menjadi dingin setelah mendengar ini. Sungguh Tanah Suci 9 Istana yang tak tahu malu. Mereka mampu melakukan apa saja. Namong Yanran, berhentilah menjebak kami dan membuat tuduhan palsu. Seseorang dari Aliansi Pembunuh Dewa berteriak dingin, Tanah Suci 9 Istana begitu bergengsi, bagaimana mungkin mereka berkolusi dengan para dewa? Kau pengecut sekali, mengkhianati aliansimu itu sah-sah saja, tapi sekarang kau mencoba membalikkan keadaan. Sungguh tak tahu malu. Ya, sungguh tidak tahu malu. Bah, Danta yang tak tahu malu, Sekte Meteorit yang tak tahu malu. Para anggota Aliansi Pembunuh Dewa dipenuhi dengan kemarahan. Jelas, dalam pikiran mereka, Tanah Suci 9 Istana sangat suci dan tidak akan menoleransi fitnah atau pencemaran nama baik apapun. Bab 1007. Kau ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa kelompok orang ini mungkin tertipu oleh Tanah Suci Jiugong dan tidak punya pilihan lain, atau mereka bergabung dengan Aliansi Pembunuh Dewa hanya untuk mengikuti arus. Lebih baik ia membiarkan mereka pergi dan membunuh pemimpinnya. Tetapi dalam situasi ini, penjelasan atau belas kasihan tampaknya tidak diperlukan. Penjara 10.000 pedang. Dengan lambaian tangannya, ribuan pedang berkumpul dan membunuh tanpa ampun. Engah, engah, engah. Dalam sekejap, ujung pedang itu jatuh bagai hujan, menyapu debu dengan kekuatan dahsyat, dan energi pedang yang kejam dengan liar memanen kehidupan. Ah, tidak. Kasihanilah, kasihanilah. Orang-orang yang tadinya begitu saleh, kini semuanya berubah warna, lari ketakutan, dan terus memohon belas kasihan. Namun, sudah terlambat. Begitu niat membunuh Xiao Chen terbentuk, sulit untuk menariknya kembali. Tak lama kemudian, pasukan Aliansi Dewa dibasmi oleh ribuan pedang, dan kejadian itu sungguh tragis. Namun, orang-orang dari Sekte Meteorit dan Danta tidak menganggapnya kejam, melainkan merasa sangat gembira dan bersemangat. Wajah arogan dan mendominasi orang-orang dari Aliansi Pembunuh Dewa ini begitu buruk rupa. Jika Xiao Chen tidak datang tepat waktu, mereka pasti sudah mati. Wan Hong, suruh seseorang untuk membereskan. Yanran, ikut aku, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kata Xiao Chen sambil berjalan memasuki aula dalam Sekte Meteorit. Ya. Wan Hong menanggapi dan mulai mengatur orang-orang dari Danta dan Sekte Meteorit untuk membersihkan tempat kejadian, sementara Namong Yanran mengikuti Xiao Chen ke aula dalam. Guru, kemana saja Anda beberapa tahun terakhir ini? Kami tidak bisa menghubungi Anda dan kami pikir ada sesuatu yang terjadi pada Anda. Aku sedang melakukan sesuatu, wajar saja kalau kamu tidak bisa menghubungiku. Segel gua itu tidak sederhana.
Segel itu dapat sepenuhnya mengisolasi dunia luar dan tidak ada informasi yang dapat ditransmisikan ke dalamnya. Lagi pula, saat itu ia berada di bawah pengaruh hukum waktu dan jatuh pingsan. Bahkan ketika Namong Yanran dan Wan Hong menghubunginya, ia tidak dapat merespons. Ceritakan tentang aliansi dewa. Xiao Chen tidak menjelaskan alasan hilangnya kontak, tetapi malah bertanya, bagaimana kau tahu bahwa Tanah Suci 9 istana berkolusi dengan para dewa? Tuan, hewan peliharaan Anda memberitahu kami secara diam-diam. Jawab Namong Yanran. Hewan peliharaan. Xiao Chen terkejut. Maksudmu Yaki? Ya, ular besar itu. Kata Namong Yanran. Yah, sudah lama sekali, saatnya dia dan Yin Chong keluar dari alam rahasia naga sejati. Xiao Chen mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan Yaki? Di mana dia sekarang? Setelah berendam dalam kolam darah ciptaan di alam rahasia naga sejati, Yaki seharusnya tumbuh dengan cepat dan memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu. Namun pada kesempatan seperti hari ini, hal itu tidak ada di sini. Jika ia lari karena takut mati, ia harus diberi pelajaran. Itu. Namong Yanran mendesah, itu pergi ke ibu kota ilahi. Ibu kota dewa. Xiao Chen mengerutkan kening ketika mendengarnya. Baiklah, ia pergi bersama Yin Chong dan sekarang mengikuti Yin Chong. Kata Namong Yanran. Yin Chong juga pergi ke ibu kota ilahi. Xiao Chen menyadari apa yang terjadi dan bertanya, apa yang terjadi? 7 tahun yang lalu, sekelompok orang menerobos masuk ke menara dan menangkap suster muda Dan Yao. Guru, Anda seharusnya tahu perasaan Yin Chong terhadap Dan Yao. Setelah Yin Chong kembali dan mengetahui hal ini, dia mengabaikan nasihat kami dan langsung lari ke ibu kota ilahi. Dia tidak pernah kembali sejak itu. Kata Namong Yanran, menurut pesan rahasia dari Yaki, Yin Chong telah menyerah kepada ibu kota ilahi. Menyerah pada ibu kota ilahi. Mendengar ini, ekspresi Xiao Chen menjadi gelap. Apakah Yin Chong benar-benar akan bertindak ekstrim? Selama ujian di alam rahasia naga sejati, ia melihat Yin Chong melakukan tindakan ekstrim, tetapi ia tidak menghilangkan kesempatannya untuk mewarisi kekuatan dewa ketiadaan. Lagi pula, ia telah berjanji kepadanya bahwa ia akan meraih kesuksesan. Tanpa diduga, hal yang paling saya khawatirkan terjadi. Mengapa seseorang dari Sendu menangkap Sen Danyao? Xiao Chen bertanya dengan ragu. Sebelum menerima warisan dewa ketiadaan, Yin Chong hanyalah manusia kecil yang tak dikenal. Para dewa tak punya alasan untuk memperhatikannya, apalagi menangkap Sen Danyao untuk mengancam Yin Chong. Sebenarnya, orang yang ingin ditangkap para dewa sejak awal adalah aku. Kata Namong Yanran dengan malu, dan Yao kebetulan ada di sana saat itu dan tertangkap secara tidak sengaja. Jadi begitu. Xiao Chen tiba-tiba menyadari. Namong Yanran adalah guru Danta dan penerusnya. Nilainya pasti jauh lebih tinggi daripada Sen Danyao. Bagaimana kabar Yaki? Xiao Chen bertanya lagi, apakah Yaki selalu mengikuti Yin Chong? Yah, Yaki bilang dia menyamar di Sendu, membantu mengawasi Yin Chong. Kata Namong Yanran. Yaki ini. Bisakah Yaki menjadi agen yang menyamar? Xiao Chen berkata sulit dipercaya. Yaki bilang dia melihat Dewa Suci 9 istana datang dan pergi dengan bebas di ibu kota ilahi dan memiliki hubungan dekat dengan Raja Surgawi ibu kota ilahi, jadi dia diam-diam menyampaikan berita itu kepada kami. Kata Namong Yanran, Paman Wan dan aku mengira aliansi para dewa adalah konspirasi, jadi kami meninggalkan aliansi, tapi kami tidak menyangka akan langsung dikepung dan dibunuh. Baiklah, aku mengerti. Sekarang Xiao Chen telah kembali, dia harus menangani masalah Yin Chong dan aliansi dewa. Barangkali, perang harus dimulai lebih awal. Xiao Chen. Sosok berbaju biru melayang masuk dan sangat gembira melihat Xiao Chen. King Xuan, mengapa kamu ada di sini? Xiao Chen terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah Ning King Xuan. Aku ingin mencarimu setelah retretku. Aku ingat kau bilang sekte meteorit di alam abadi Baekyeong adalah tempatmu akan tinggal, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Ning King Xuan, yang sudah bertahun-tahun tak terlihat, tak diragukan lagi telah menambah pesona dan gayanya. Satu tatapan saja sudah cukup untuk memikat sebuah kota, dan satu tatapan lagi sudah cukup untuk memikat sebuah negara. Hal ini terkait dengan pertumbuhannya dalam kultivasi. Xiao Chen dapat mengetahui sekilas bahwa kultivasi Ning King Xuan telah mencapai tingkat ke-12 Kaisar Abadi. Agaknya, dia telah sepenuhnya menyerap dan memurnikan relik Kaisar Yuan. Budidaya peninggalan setara dengan mewariskan keterampilan, dan tidak akan ada hambatan. Guru, kali ini semua berkat dukungan Suster Ning. Kalau tidak, siapa tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh atau terluka di Danta dan Sekte Meteorit. Kata Namong Yanran. Terima kasih banyak. Xiao Chen berkata pada Ning King Xuan. Dia juga bisa melihat bahwa Ning King Xuan masih terluka parah setelah pertarungan sengit dan hanya bertahan. Terlalu sopan kau berkata begitu. Ning King Xuan memutar matanya ke arah Xiao Chen. Oke, jangan banyak bicara. Xiao Chen mengeluarkan sebuah benda yang memancarkan aura misterius dan berkata, ini untukmu. Gunakan ini untuk menyembuhkan lukamu dan terus serap sambil berlatih, berjuang untuk kemajuan lebih lanjut. Asal-usul kekacauan. Ning King Xuan tercengang. Ya, jika Kaisar Yuan menggunakan Chaos Origin ini untuk berkultivasi, dia bisa mencapai level Kaisar Agung. Sayang sekali. Xiao Chen mendesah. Setelah kematian Kaisar Yuan, 10 Kaisar Abadi Ziwei tidak pernah dapat bersatu kembali sepenuhnya.
Namun, dengan adanya Ning Qingshuan di sini, dia dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan Kaisar Yuan. Dia juga percaya bahwa Ning Qingshuan tidak akan mengecewakan dirinya dan harapan Kaisar Yuan. Saya akan mencoba yang terbaik. Ning Qingshuan tahu bahwa ini adalah usaha keras Kaisar Yuan dan Xiao Chen, jadi dia mengambil alih asal mula kekacauan dengan serius dan diam-diam bersumpah untuk menerobos ke tingkat Kaisar dalam waktu sesingkat mungkin. Xiao Chen tidak langsung pergi ke ibu kota ilahi, tetapi tinggal di sekte meteorit selama beberapa hari, di satu sisi untuk membantu Ning Qingshuan menyembuhkan lukanya dan menyerap asal mula kekacauan, dan di sisi lain untuk memahami lebih detail perubahan yang telah terjadi dalam 7 tahun terakhir. Namun pada hari ini, seorang lelaki berwajah sombong tiba-tiba datang ke pintu. Namong Yanran ada di Danta. Saya utusan dari ibu kota ilahi, dan saya secara khusus mengundang Nona Namong untuk pergi ke ibu kota ilahi untuk menghadiri pernikahan putri kita. Bab 1008. Mendengar suara itu, Xiao Chen segera muncul. Segera setelah itu, Namong Yanran, Wan Hong, Duan Chaonan dan lainnya tiba satu demi satu. Sambutan yang begitu meriah untukku sungguh membuatku merasa tersanjung. Utusan ibu kota ilahi itu memandang Xiao Chen dan yang lainnya lalu tersenyum tipis. Tapi maaf, undangan pernikahan sang putri terbatas, jadi aku hanya mengundang Nona Namong. Sambil berbicara, ia menjentikkan tangannya, dan sebuah undangan muncul di tangannya. Ia berkata dengan tenang, siapa itu, Nan Gong Yanran. Keluar dan ambillah. Faktanya, hanya ada satu wanita yang hadir, jadi tidak perlu menebak siapa Namong Yanran. Sungguh menyebalkan utusan dari ibu kota Tuhan itu begitu sombong. Oleh karena itu, Namong Yanran tidak langsung menonjol, tetapi menatap Xiao Chen. Xiao Chen tidak membuang kata-kata dan mengangkat tangannya untuk menghirup udara. Memanggil. Xiao Chen menerima kartu undangan di tangan utusan dari ibu kota para dewa. Lancang. Ketika utusan dari ibu kota Tuhan melihat hal itu, dia langsung menjadi murka. Meskipun dia datang untuk menyampaikan undangan, dia juga ingin mempersulit Namong Yanran dan menunjukkan kekuatan ibu kota ilahi. Ia yakin utusan para dewa lainnya melakukan hal yang sama. Namun, sebelum ia sempat pamer, wajahnya ditampar oleh seorang anak laki-laki yang tampak biasa saja. Bagaimana mungkin ia bisa menoleransi hal ini? Bagaimana bisa kau menyentuh undangan sang putri? Apa kau brengsek? Kalau begitu aku akan memotong tanganmu. Begitu selesai berbicara, utusan dari ibu kota ilahi itu menunjukkan kultivasi yang kuat layaknya seorang kaisar setengah langkah. Sosoknya menyapu dan meraih Xiao Chen dengan kecepatan lebih cepat dari sekejap mata. Namun saat dia hendak mendekati Xiao Chen dalam jarak 3 kaki, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menghalangi jalannya, memaksanya berhenti. Bagaimana mungkin tekanan ini? Utusan dari ibu kota ilahi menatap Xiao Chen dengan ngeri, yang tampaknya tidak bergerak, dan tampaknya tidak dapat memahami situasi yang luar biasa ini. Area terlarang 3 kaki, kamu telah melewati batas. Begitu Shenran selesai berbicara, terdengar teriakan dan ledakan yang mengejutkan. Ledakan. Utusan dari kota dewa di depannya meledak dan mati tanpa peringatan apapun. Dia mungkin tidak tahu apa yang terjadi sebelum dia meninggal. Faktanya, belum lagi dia, bahkan 3 orang di sekitarnya, Namong Yanran, Duan Chaonan, dan Wan Hong, semuanya bingung. Mereka begitu dekat sehingga mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Xiao Chen, dan dia langsung membunuh kaisar setengah langkah. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan menganggap serius seorang kaisar setengah langkah. Setelah mengintegrasikan seluruh kode terlarang sihir dan meningkatkan kinerja Huangji Huaxian Jue, tingkat kultivasinya saat ini sebanding dengan puncak kehidupan sebelumnya. Jika dia bisa memasuki kolam roh kekacauan di tanah suci Xuan Yuan lagi, dia yakin bisa melampaui puncaknya sebelumnya. Tuan, apakah kita akan menghadiri pernikahan Putri Sendu? Tanya Namong Yanran. Tentu saja aku harus pergi. Kata Xiao Chen dengan tenang, ini kesempatan bagus untuk menyelesaikan masalah Yin Chong sekaligus. Hanya nama Namong Yanran yang tertulis di undangan itu, tetapi Xiao Chen tidak peduli. Jika Yin Chong benar-benar ingin menyerah kepada ibu kota, maka perjalanan ke ibu kota ini pasti tidak akan damai. Barangkali, itu akan menjadi sumbu yang memulai perang lebih awal. Namun dia tidak takut, dan waktu perhitungan hampir tiba. Setengah bulan kemudian, Xiao Chen dan Namong Yanran bersiap untuk pergi ke ibu kota ilahi. Kebetulan, Ning Qingshuan baru saja keluar dari retret saat itu, jadi Xiao Chen membawanya. Ning Qingshuan menyempurnakan sebagian asal mula kekacauan. Meskipun ia jelas tidak bisa menembusnya dalam waktu sesingkat itu, luka-lukanya pada dasarnya tidak lagi serius dan kondisinya telah stabil. Ketiganya menaiki pesawat ulang-alik Silver Moon dan tiba di ibu kota ilahi sekitar 10 hari kemudian. Di luar ibu kota, sangat sibuk selama periode ini, dengan pengunjung yang datang berbondong-bondong. Karena ini adalah pernikahan Putri Sendu, jelaslah bahwa bukan hanya Namong Yanran saja yang diundang, tetapi hampir semua kekuatan terhormat pun diundang. Ketika Xiao Chen dan 2 orang lainnya melangkah maju, setidaknya ada ribuan orang yang mengepung istana ibu kota ilahi. Hanya ada lorong sempit menuju ibu kota para dewa, yang dijaga ketat oleh para penjaga. Hanya mereka yang memegang kartu undangan yang diizinkan masuk. Tanpa kartu undangan, siapapun akan ditolak. Sendu terletak di daerah terpencil. Banyak orang datang dari jauh tetapi bahkan tidak bisa masuk. Mereka jelas sangat tertekan dan banyak mengeluh. Kenapa kalian tidak mengizinkan kami masuk?
Apa mudah bagi kami untuk datang ke sini dari jarak sejauh itu? Artinya, apakah masih ada kemanusiaan yang tersisa? Biarkan kami masuk. Paling buruk, kami tidak akan duduk dan hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Kerumunan itu perlahan mulai ribut, dan ribut itu makin lama makin keras. Diam! Teriak para penjaga ibu kota ilahi dengan tidak sabar. Sudah kubilang, kalau kalian tidak punya undangan, kalian harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri untuk terbang dari atas. Sial, bukankah itu akan membawa kita pada kematian? Teriak seseorang dengan marah. Baru saja, seorang kaisar abadi tingkat ke-11 dari Sekte Pedang Wuxin mencoba terbang ke sana, tetapi terluka parah oleh seberkas cahaya dan dibawa pergi oleh orang-orang Sekte Pedang Wuxin. Jika kita terbang ke sana, kita pasti akan mati. Lupakan level ke-11 kaisar abadi. Menurutku, bahkan level ke-12 kaisar abadi pun mustahil untuk ditembus. Ambang batasnya terlalu tinggi. Ibu kota ilahi selalu menjadi tempat terlarang bagi banyak orang. Dalam beberapa tahun pertama setelah ibu kota ilahi muncul, orang-orang telah mencoba memasukinya. Namun tanpa terkecuali, mereka semua terhalang di luar pintu. Siapapun yang ingin terbang ke ibu kota ilahi dari langit akan memicu formasi sihir ibu kota ilahi yang kuat dan memicu serangan yang menghancurkan cahaya ilahi. Bahkan kaisar abadi tingkat 12 pun akan kesulitan menghalangi cahaya suci semacam itu. Jika tidak hati-hati, jiwa dan raga akan hancur, dan skenario terburuknya adalah cedera serius dan muntah darah. Mendengar ini, pengawal ibu kota ilahi mencibir, pernikahan sang putri adalah upacara yang hikmat dan megah, jadi wajar saja jika hanya yang kuat yang berhak masuk. Terima undangannya atau andalkan kemampuanmu sendiri untuk lulus ujian. Ini adil dan pantas. Sungguh suatu hal yang adil dan jujur. Tiba-tiba, sesosok yang dingin dan sombong terbang mendekat. Begitu ia mendarat, aura kuat menyapu, dan semua orang yang hadir merasakan tekanan kuat yang datang. Mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, tak berani mendekat. Aura yang kuat sekali, siapa itu? Semua orang terkejut dan menatap pemuda berbaju ungu di hadapan mereka. Meskipun pemuda itu dingin, agak pemberontak, dan sembrono, dia jujur dan tampaknya sangat tidak puas dengan tindakan Sendu. Sekte Fulong, Qin Wushuang. Ketika nama itu keluar, semua orang terkejut. Qin Wushuang dari Sekte Fulong, ternyata dia. Ya Tuhan, puncak peringkat naga sejati, Qin Wushuang, dikenal sebagai jenius nomor 1 di alam abadi Ziwei. Ya ampun, dia Qin Wushuang yang sulit ditemukan. Aku tak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Perjalanan ini sungguh berharga. Ini menarik. Semua orang menahan napas untuk mengantisipasi. Ketika para penjaga ibu kota ilahi mendengar nama Qin Wushuang, sikap mereka berubah dan mereka berkata, Tuan Qin, Anda adalah tamu kehormatan kami. Silakan masuk. Daftar naga sejati disusun oleh dinasti Sengsuan, dan dinasti Sengsuan berada di bawah yurisdiksi Sendu, jadi para jenius dalam daftar naga sejati sebenarnya adalah objek perhatian Sendu. Nama Qin Wushuang hampir dikenal semua orang di ibu kota ilahi. Jelaslah bahwa Qin Wushuang pasti mendapat undangan itu. Aku akan mengembalikan undangannya kepadamu. Qin Wushuang mengeluarkan undangan dari tangannya dan melemparkannya ke para penjaga Sendu. Namun, ia jelas tidak berniat memasuki ibu kota ilahi melalui jalur khusus itu. Sebaliknya, ia melompat, melangkah terus-menerus di udara, dan terbang menuju ibu kota ilahi. Bab 1009. Qin Wushuang ingin memaksa masuk. Meskipun dia diundang, dia tetap ingin membuktikan diri dengan kekuatannya. Itulah namanya keberanian. Pria sejati. Menurutku, kenapa Qin Wushuang perlu membuktikan dirinya? Dia hanya ingin meredam kesombongan ibu kota ilahi dan membawa kejayaan bagi alam abadi kita. Ya, Qin Wushuang memang kebanggaan alam abadi kita. Langkah mengejutkan Qin Wushuang menyebabkan diskusi panas dan dicari oleh semua orang. Sudah menjadi jenius nomor 1 di True Dragon Ranking, dia tidak diragukan lagi semakin mengundang kekaguman yang mendalam saat ini. Tepat saat Qin Wushuang hendak melewati garis pertahanan, formasi modal ilahi terpicu, dan sinar cahaya yang sangat merusak menembusnya, begitu cepatnya hingga tak dapat dipercaya. Hati-hati. Semua orang merasa gugup dan khawatir terhadap Qin Wushuang. Mereka telah melihat banyak penantang dikalahkan oleh cahaya ilahi ini sebelumnya. Namun, Qin Wushuang jelas sudah siap dan tidak panik. Begitu keterampilan bela dirinya diaktifkan, gaya uniknya tiba-tiba muncul. 3 keajaiban Fulong, tinju penghancur Dewa Kaisar. Energi abadi tiba-tiba mengembun, dan ia pun melancarkan pukulan. Energi dan kekuatan tinjunya berubah menjadi seekor naga yang sangat kuat, yang berhadapan langsung dengan sinar cahaya ilahi. Ledakan. Tabrakan kedua gaya tersebut menyebabkan alam semesta berguncang dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Diblokir. Semua orang berseru kaget. Meskipun cahaya dewa penghancur itu kuat, namun jelas cahaya itu terhalang sementara oleh serangan Qin Wushuang. Memanfaatkan celah ini, Qin Wushuang dengan mudah terbang ke ibu kota ilahi dan berhasil melewati level tersebut. Sekarang setelah aku masuk, mengapa aku merasa begitu santai? Ya, para senior yang berusaha sekuat tenaga mengatasi kesulitan sebelumnya justru berakhir dengan kegagalan. Sebagai perbandingan, Qin Wushuang tampaknya tidak terlalu berusaha. Apa yang kau tahu? Kekuatan Qin Wushuang telah lama melampaui sebagian besar pendahulunya. Dia benar-benar naga di antara manusia. Bagaimana mungkin sembarang orang bisa dibandingkan dengannya? Benar sekali.
Sebenarnya, siapapun yang diundang pada dasarnya bisa masuk berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Ah, kalau begitu tidak ada harapan bagi kita. Saya hanya bisa ikut bersenang-senang di luar. Tuan, kami hanya punya satu undangan, apa yang harus kami lakukan? Kata Namong Yanran menatap Xiao Chen. Kalau di Roma, bersikaplah seperti orang Romawi. Beri mereka sedikit muka. Kata Xiao Chen tenang, lalu bertanya kepada Ning Qingxuan, Qingxuan, bagaimana kabarnya? Apa kau yakin? Seharusnya tidak ada masalah. Ning Qingxuan memperhatikan proses Qin Wushuang menembus level dengan saksama dan penuh percaya diri. Baiklah, kalau begitu Yanran, terimalah undangannya dan masuklah. Qingxuan dan aku akan masuk dari atas. Kata Xiao Chen. Keberhasilan Qin Wushuang dalam melewati level tersebut tidak diragukan lagi menimbulkan sensasi besar, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengikuti teladannya dan terus melewati level tersebut. Karena siapapun yang memiliki sedikit kesadaran diri tahu bahwa Qin Wushuang tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Mencoba meniru orang lain hanya akan membuat Anda menjadi bahan tertawaan dan bahkan dapat membahayakan nyawa Anda. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul sesosok peri biru yang sedang terbang tinggi, tubuhnya ringan dan anggun, cantik jelita. Apakah ada orang lain yang mencoba menerobos? Dan dia peri. Siapa dia? Dia tidak terlihat tua. Apakah dia jenius di peringkat naga sejati? Memang ada peri kuat di peringkat naga sejati. Sepertinya dia Lian Qingtong, putri tertua keluarga Lian di kota Liu Guang. Mungkinkah dia Lian Qingtong? Tidak. Aku pernah bertemu peri Qingtong sekali, tapi bukan dia. Siapakah orang itu? Terlalu berisiko. Bahkan peri Qingtong pun mungkin tidak akan mampu menembus formasi ibu kota ilahi. Lagi pula, hanya ada satu Qin Wushuang. Meskipun tidak semua orang mengenal Ning Qingxuan, mereka pasti tertarik dengan kecantikannya dan terkesan dengan keberaniannya, tetapi di saat yang sama mereka khawatir dengan keberaniannya. Jika kau memaksakan diri, kau bisa mati jika tidak hati-hati. Namun, Ning Qingxuan jelas tidak terlalu khawatir, atau lebih tepatnya, ia sangat percaya diri. Ia menghilang dalam sekejap dan masuk ke wilayah ibu kota ilahi. Wow, memanggil. Tak dapat dihindari, lingkaran sihir pun terpicu, dan cahaya ilahi yang merusak pun muncul, menyerang Ning Qingxuan secara langsung. Peri, hati-hati. Semua orang berseru dan sangat khawatir. Namun, ekspresi Ning Qingxuan tetap tidak berubah. Dengan lambaian tangannya, auranya memadat menjadi es, dan jurus penghancur dunianya tiba-tiba muncul di dunia. Latihan salju di atas sungai. Satu gerakan mencairkan es dan salju, satu napas menggerakkan embun beku. Tiba-tiba, embun beku putih muncul di langit, dan waktu dan ruang membeku dalam pemandangan yang indah. Cahaya ilahi yang merusak terbang dan menemui kondensasi embun beku, pergerakannya terbatas sementara dan membeku di udara. Memanfaatkan celah tersebut, Ning Qingxuan dengan keanggunannya yang menakjubkan, melintasi lingkaran sihir dan menyerbu ke ibu kota ilahi. Terobosan. Kuat sekali. Kekuatan esnya benar-benar bisa membekukan serangan sinar. Ini terlihat lebih mudah daripada Qin Wushuang, kan? Yah. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Qin Wushuang, setidaknya dia bisa masuk dalam 3 besar peringkat naga sejati. Peri yang begitu cantik dan kuat, namun tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Respons yang ditimbulkan oleh keberhasilan Ning Qingxuan memasuki ibu kota ilahi tidak diragukan lagi lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh Qin Wushuang. Karena kekuatan Qin Wushuang sudah terkenal, tetapi Ning Qingxuan belum banyak dikenal orang, ditambah lagi dengan efek kecantikannya, sulit untuk tidak menjadi topik hangat. Aneh, siapa dia? Para penjaga sendu juga tampak bingung saat ini, ragu-ragu apakah harus melapor kepada atasan mereka. Ini benar-benar kemajuan yang pesat. Melihat Ning Qingxuan berhasil masuk dengan mudah, Xiao Chen pun ikut terkagum dengan bakat Ning Qingxuan. Meskipun Ning Qingxuan menerima keahlian Kaisar Yuan, ia tidak mengikuti jalan Kaisar Yuan. Tao dan Fa-nya tetap miliknya sendiri. Dengan cara ini, dia akan mampu melangkah lebih jauh di masa depan dan tidak akan terikat atau dibatasi oleh kekuatan Kaisar Yuan. Kalau begitu, giliranku. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan melompat ke langit. Orang-orang yang hadir masih kagum dengan Ning Qingxuan, tetapi tiba-tiba mereka melihat orang lain terbang menuju ibu kota ilahi, dan mereka langsung gempar. Seseorang berhasil menerobos lagi. Kelihatannya seperti seorang pemuda dengan wajah yang tidak dikenal. 2 orang berhasil melewati level tersebut secara berturut-turut, yang benar-benar membuat banyak orang bersemangat untuk mencoba. Yang ini jelas nggak bakal berhasil. Aku yakin dia nggak bakal bisa melewatinya. Jangan terlalu absolut. Alam abadi begitu luas, selalu ada beberapa jenius yang belum pernah muncul di dunia. Pemuda ini berani menjelajah, membuktikan bahwa dia mampu. Lelucon apa ini? Kalau dia bisa lolos, aku akan menelan 1 pon kotoran. Aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Meskipun ingat, semua orang yang hadir dapat menyaksikannya. Xiao Chen tidak tertarik dengan apa yang dipertaruhkan orang-orang di bawah. Ia melangkah beberapa langkah ke udara, berhenti sejenak, dan mengamati formasi pertahanan ibu kota ilahi dengan indera spiritualnya. Ini memang lingkaran sihir yang luar biasa, tapi Xiao Chen memusatkan energi dan jiwanya, dan sosoknya melesat melintasi langit secepat kilat. Tepat saat hendak menyentuh tepi lingkaran sihir, tiba-tiba, desir, sosok Xiao Chen menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di alam ibu kota ilahi.
Namun lingkaran sihir itu sunyi. Serangan cahaya ilahi yang diderita Qin Wushuang dan Ning Qingxuan tidak muncul ketika Xiao Chen menerobos lingkaran sihir. Ini palsu, kan? Apa yang terjadi? Kenapa dia masuk tanpa mengaktifkan lingkaran sihir? Semua orang saling berpandangan, bingung. Apakah ada yang salah dengan lingkaran sihir itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Belum lagi yang lain, bahkan para pengawal ibu kota pun menganggapnya tak masuk akal. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Hei, saatnya menerima undangan. Namong Yanran berjalan pelan, melemparkan undangan di tangannya kepada penjaga yang linglung, dan langsung masuk ke ibu kota. Bab 1010. Di taman belakang Sendu, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, sedang berjalan-jalan santai. Jika orang-orang dari Danta dan Sekte Meteorit ada di sini, mereka akan dapat mengenali bahwa pria dan wanita ini tidak lain adalah Yin Chong dan Shen Danyao. Tetapi jika Anda benar-benar memahami mereka, Anda dapat menemukan dari rincian bahwa kepribadian dan percakapan mereka telah berubah secara dramatis. Di luar tampak sangat ramai. Shen Danyao berbicara, sudut mulutnya terangkat dengan senyum tipis, memperlihatkan pesonanya, yang sangat berbeda dari Shen Danyao di masa lalu. Tentu saja. Yin Chong menatap Shen Danyao dengan penuh kasih sayang dan berkata, aku menyiapkan ini khusus untuk merayakan kebangkitan kita dan menebus penyesalan yang kita berdua rasakan. Shen Danyao mengangguk sedikit, ekspresinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Masa lalu penuh dengan penyesalan. Sekarang setelah aku terbangun, aku harus menyelesaikan keinginanku yang belum terpenuhi. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas, berlutut dengan satu kaki ke arah Yin Chong dan berkata, Kaisar Suci, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Yin Chong tampak jelas tidak senang, tetapi dia tidak marah. Dia bertanya, ada apa? Saya berjaga di luar ibu kota para dewa. Siapapun yang punya undangan akan diizinkan masuk, dan siapapun yang tidak punya undangan akan ditolak. Orang yang datang itu jelas salah satu penjaga di luar ibu kota para dewa sebelumnya. Ini tanggung jawabmu. Ada masalah? Tanya Yin Chong dengan suara berat. Penjaga itu segera menjawab, tetapi banyak orang di luar ingin masuk tanpa undangan, jadi mereka mencoba terbang melewati tembok kota dan masuk ke ibu kota ilahi. Oh, kalau mereka punya kemampuan untuk menembus formasi ilahi yang terpencil, mereka pasti memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pernikahan ini. Kata Yin Chong sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka lewat dengan bebas. Kaisar Suci, saya ingin bertanya apakah formasi ilahi Tai Huang akan menjadi tidak efektif. Tanya penjaga itu dengan hati-hati. Lelucon apa ini? Formasi ilahi Tai Huang ditenagai oleh kapak penciptaan Tai Huang. Selama kapak penciptaan Tai Huang tidak diambil oleh siapapun, bagaimana mungkin formasi ilahi Tai Huang menjadi tidak efektif? Yin Chong mencibir. Tapi barusan seseorang menerobos formasi ilahi Tai Huang dan memasuki ibu kota ilahi, tetapi formasi ilahi Tai Huang tidak bereaksi sama sekali. Saya merasa ada yang aneh, jadi saya datang untuk melaporkannya. Penjaga itu dengan hati-hati menjelaskan situasi ketika Xiao Chen menerobos. Apa katamu? Ekspresi Yin Chong menjadi gelap. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Dia menerobos formasi ilahi Desolate Agung, tapi formasi itu tidak menyerangnya. Shen Danyao pun menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya kepada penjaga, siapa pihak lainnya. Saya tidak mengenalnya. Dia masih muda, dan sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang mengenalnya. Kata penjaga itu, lalu berpikir sejenak dan menambahkan, tapi saya perhatikan dia sepertinya satu kelompok dengan Namong Yanran dari Danta. Oh, Yin Chong mendengar ini dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Ia tertegun dan bertanya, mungkinkah itu dia? Apakah kamu mengenalnya? Shen Danyao menatap Yin Chong dengan bingung. Nah, apa kau lupa apa yang kukatakan? Dua tubuh yang kita tempati masing-masing berasal dari Danta dan Sekte Meteorit. Keduanya berhubungan dekat dengan Namong Yanran. Yin Chong berkata sambil tersenyum, kemampuanmu masih dangkal, jadi kau tidak memiliki ingatan asli. Aku telah mengintegrasikan ingatan asli tubuh ini dan bisa menebak identitas orang itu. Apakah orang itu istimewa? Mengapa dia bisa lolos dari formasi ilahi Tai Huang? Tanya Shen Danyao. Istimewa, sangat istimewa. Kata Yin Chong dengan kekaguman yang tak terselubung, seingatku, kekuatan orang ini mungkin tidak lebih lemah dari 6 Raja Surgawi. Apa? Selain Xuan Yuan Taizu dan Dewa Tertinggi Tanah Suci 7 Absolut, ternyata ada makhluk sekuat itu di alam abadi. Tanya Shen Danyao heran. Apa kau melebih-lebihkannya? Kita harus bersikap konservatif. Lagi pula, itu hanya kenangan, dan kita tidak bisa benar-benar mendeteksi kekuatannya. Tapi orang ini tidak diragukan lagi adalah ancaman terbesar kita. Jika kita tidak melenyapkannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Mata Yin Chong berkilat. Sebenarnya, hari ini dia datang kepada kita sendirian. Ini kesempatan terbaik, tapi aku sudah berjanji padamu. Mendengar ini, Shen Danyao berkata dengan simpatik, kamu dan aku baru saja pulih. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama siang dan malam. Jangan biarkan hal-hal kecil mengarah pada hal-hal besar dan menunda hal-hal penting. Yah, rasanya seperti duduk di atas jarum dan peniti. Baru setelah bahaya tersembunyi ini teratasi, kita bisa merasa tenang. Gumam Yin Chong dalam hati, lalu dengan tekad bulat,
ia berkata kepada penjaga, pergi dan panggil Yao Shen dan Ling Shen. Ya, jawab penjaga itu dengan hormat dan hendak pergi. Tunggu. Yin Chong memanggilnya kembali dan memerintahkan lagi, setelah upacara pernikahan dimulai, kau sengaja mengungkap kesalahan dan membiarkan semua orang dari dunia abadi masuk. Ini. Penjaga itu ragu sejenak, tidak memahami arti gerakan ini. Jangan ragu, lakukan saja. Kata Yin Chong dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sesuai keinginanmu. Penjaga itu tidak lagi khawatir dan membungkuk sebelum pergi. Mengapa kita harus membiarkan semua orang dari luar masuk? Shen dan Yao jelas tidak mengerti pentingnya melakukan hal itu. Haha, terkadang bukan hanya kekerasan yang menyakiti orang, tapi juga hati manusia. Yin Chong tertawa. Tunggu saja, pasti akan ada pertunjukan yang bagus. Setelah Namong Yanran masuk, dia segera bertemu kembali dengan Xiao Chen dan Ning Qingxuan. Guru, bagaimana Anda melakukannya tadi? Mengapa formasi itu tidak menyerang Anda? Tanya Namong Yanran penasaran. Ning Qingxuan juga menatap Xiao Chen, jelas sama penasarannya. Itu cuma trik sederhana. Kata Xiao Chen santai, formasi itu tidak akan menyerang sembarang orang, tapi akan mendiskriminasi. Setidaknya, tidak akan menyerang orang-orang di ibu kota ilahi. Apakah kau menggunakan trik sulap untuk menghindari deteksi formasi? Tanya Ning Qingxuan. Hampir. Kata Xiao Chen, formasi itu sebenarnya baru mengeluarkan kurang dari 1/10 kekuatannya. Lagi pula, formasi itu sendiri belum ada apa-apanya. Yang benar-benar kuat adalah objek yang memberinya kekuatan. Apa itu? Ning Qingxuan dan Namong Yanran bertanya. Entahlah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tapi secara konservatif, setidaknya itu senjata ampuh setingkat senjata kaisar tertinggi, atau bahkan senjata terlarang yang melampaui senjata kaisar tertinggi. Senjata terlarang. Kedua wanita itu terkejut. Kekuatan senjata kaisar Jidao cukup untuk menyaingi kekuatan kaisar agung. Seberapa mengerikankah senjata terlarang itu? Jangan bahas ini dulu. Ada beberapa aura aneh yang tersembunyi di ibu kota ilahi. Aura-aura itu lebih rumit dari yang kuduga. Hati-hati. Xiao Chen mengingatkan mereka berdua. Baiklah. Kedua wanita itu juga menjadi berhati-hati. Banyak orang menerima undangan untuk menghadiri pernikahan tersebut, dan tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka adalah para pemimpin sekte yang sangat dihormati atau para jenius papan atas yang dipandang rendah oleh rekan-rekan mereka. Tepat saat Xiao Chen, Ning Qingxuan dan Namong Yanran hendak memasuki ruang perjamuan, sesosok tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Kinta tertandingi. Ning Qingxuan dan Namong Yanran keduanya mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka tidak mengenal Qin Wushuang. Namun, baru saja mereka menyaksikan sendiri kekuatan Qin Wushuang, yang membuat mereka sedikit mengaguminya. Qin Wushuang, apa maksudmu? Namong Yanran bertanya. Dia menyadari bahwa Qin Wushuang tidak ada di sini untuk mengobrol, tetapi mempunyai niat buruk. Bersambung.